Sejumlah daerah berencana membuka kembali sekolah di wilayah mereka yang masuk zona hijau. Namun pemerintah melalui gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 memberikan sejumlah syarat untuk sekolah dapat dibuka kembali. Apa yang harus dilakukan pemerintah daerah sebelum diizinkan kembali membuka sekolah? Kami akan membahasnya bersama Ketua Seknas Satuan Pendidikan Aman Bencana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Samto Prawiro langsung melalui sambungan Zoom. Selamat pagi Pak Samto. Selamat pagi, Mas Ade. Ya, Pak Samto, sebelum kita lebih jauh berbincang terkait hal ini, artinya ada 6% sekolah yang ini istilahnya akan dimulai kegiatan belajar mengajar atau istilahnya memungkinkan atau dimungkinkan memulai kegiatan belajar mengajar? Baik, Mas Ade. Jadi 6% kabupaten kota di Indonesia itu yang dalam keadaan wilayah hijau ya, dalam zona hijau, itu memungkinkan, bukan akan dibuka, jadi memungkinkan untuk membuka sekolah atau melaksanakan kegiatan tatap muka nanti di pertengahan bulan Juli pada awal tahun ajaran baru. Tetapi nanti ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Jadi tidak otomatis di 6 kabupaten itu otomatis bisa memulai pelajaran tatap muka. Harus ada memenuhi persyaratan yang ditetapkan dari pemerintah, termasuk oleh gugus tugas dan Kemendikbud. Mas. Deadline kapan artinya deadline 6% kabupaten kota ini atau ada sekitar 85 kabupaten kota ini yang ada di zona hijau ini akan diputuskan bisa atau tidak? Ada deadline-nya tidak, Pak? Jadi gini, untuk bisa dan tidaknya itu nanti harus ditentukan oleh gugus tugas di kabupaten kota tersebut dengan melengkapi beberapa persyaratan. Jadi sebagai satuan pendidikan aman bencana itu dalam hal COVID ini ada 3 hal yang harus dipenuhi. Yang pertama fasilitas terkait dengan protokol kesehatan, kemudian juga manajemen kebencanaan dalam hari ini, manajemen bagaimana menangani COVID-19 atau menghindari COVID-19, kemudian juga ada manajemen risikonya, jadi tidak asal di daerah hijau langsung dibuka dan tidak ada deadline kapan waktunya. Baik. Itu pun ya misalkan syarat 1, 2, 3 tadi sudah terpenuhi ya, tapi nanti ada lagi satu yang sangat penting yaitu izin orang tua. Kalau orang tuanya tidak yakin anaknya itu selamat ketika sekolah, tidak akan tertular, itu tidak dipaksa. Anak-anak tetap boleh belajar di rumah. Baik. Jadi tidak ada deadline kapan, tapi tergantung kesiapan semua persyaratan yang ditetapkan ini oleh empat menteri kemarin. Oke, Pak, kalau kasusnya adalah sebagian misalnya orang tua murid setuju, lalu kemudian sebagian lagi orang tua murid tidak setuju dalam satu sekolah misalnya, ini keputusannya akan seperti apa? Apakah setengahnya Zoom dari rumah atau Skype atau belajar jarak jauh, setengahnya di sekolah atau seperti apa Pak mekanismenya? Ya bisa begitu. Jadi misalkan dan di satu sekolah ketika membuka sekolah itu kan tidak boleh seluruhnya bersamaan, harus ada pembagian. Jadi satu ruangan yang awalnya itu mungkin kapasitasnya 35 sampai 40 peserta didik itu hanya boleh separuhnya, sekitar 18 orang. Jadi harus ada jarak sekitar 1,5 meter antar tempat duduk antar anak. Jadi tidak mungkin juga bersamaan. Jadi manakala ada sebagian yang mengizinkan, sebagian tidak, maka yang tidak mengizinkan itu boleh belajar di rumah dan tidak dianggap alpa atau tidak dianggap tidak masuk gitu. Jadi tetap dia memiliki kebebasan, kemerdekaan untuk memilih dia mau belajar bersama-sama di sekolah atau tetap belajar di rumah. Dan sekolah tetap harus memberikan layanan kepada anak-anak yang memang tidak dimungkinkan untuk berangkat ke sekolah. Itu Mas Ade. Baik, ini kan checklist berarti semua indikator-indikator kesiapan atau tidak siap itu berarti ada di gugus tugas masing-masing daerah begitu ya Pak ya? Iya. Tidak di Kemendikbud?
Oh tidak, di Kemendikbud kan tidak mungkin menceklis seluruh kabupaten kota. Jadi di masing-masing daerah kan ada gugus tugasnya, termasuk gugus tugas COVID termasuk dari dinas pendidikannya. Jadi kewenangan itu di daerah, di kabupaten kota, walaupun secara kebijakan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berikan lampu hijau untuk daerah-daerah yang zona hijau itu. Tapi kalau daerah termasuk gugus tugas, termasuk dinas kabupaten kota ketika melakukan checklist terhadap persyaratan-persyaratan itu ternyata tidak memenuhi, ya itu keputusan di daerah boleh membuka atau tidak gitu. Jadi bukan di Kemendikbud hanya mengatur kebijakannya, tapi eksekusinya itu tetap di daerah masing-masing. Oke, berarti Kemendikbud mengatur protokolnya, lalu kemudian nanti yang diterapkan dan siapa yang mengawasi, siapa yang mengevaluasi dan memutuskan adalah gugus tugas di daerah masing-masing, begitu ya Pak ya? Betul. Jadi karena sekolah itu kan kewenangannya atau ada di kabupaten kota dan di provinsi. Sementara Kemendikbud itu membuat regulasinya bersama dengan Kementerian Kesehatan, dengan gugus tugas nasional, juga Kementerian Sosial dan Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak. Jadi kita untuk membuat protokol itu juga melibatkan banyak pihak, tidak Kemendikbud secara sepihak. Baik, Pak, kita tahu bahwa masih banyak sekolah yang tidak memiliki sanitasi yang layak, fasilitas cuci tangan dan lain-lain. Artinya siapa yang nanti wajib menyediakan ini dan bagaimana memastikan sarana dan prasarana ini ada dan berfungsi optimal? Apakah masih tetap gugus tugas di daerah masing-masing atau akan ada peran tersendiri dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk juga ikut mengawasi ini? Gini, jadi kalau untuk pengawasannya ya tergantung di gugus tugas. Tapi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kan memberikan fasilitas, artinya gini, dana BOS, bantuan operasi sekolah atau bantuan operasional pendidikan itu bisa digunakan untuk pencegahan COVID-19 ini, termasuk untuk penyediaan sanitasinya. Bagaimana menyediakan bak cuci tangan, sabun, sanitizer, masker dan sebagainya. Jadi dana BOS bisa digunakan untuk itu. Maka ada relaksasi penggunaan dana BOS, tidak lagi diatur secara ketat persentasenya per belanja, tapi silakan sesuai dengan kebutuhan sekolah. Itu ini dari kementerian. Tapi dari gugus tugas kan nanti yang memastikan bahwa ini layak atau tidak gitu loh. Ya. Baik. Artinya melakukan evaluasi dan juga pengawasan adalah gugus tugas di daerah masing-masing, ini juga perlu diperjelas begitu. Nah, ini soal kurikulum, Pak. Ketua Umum PGRI menyatakan kenapa tidak memperbaiki proses pembelajaran di rumah terlebih dahulu, lalu kemudian juga karena kan guru membutuhkan panduan kurikulum di era pandemi. Sementara Wasekjen Federasi Serikat Guru Indonesia juga menyatakan perlu adanya panduan penyelenggaraan pembelajaran karena belum menyentuh materi pembelajaran. Bagaimana Kemendikbud menjawab ini? Baik, gini, jadi terkait dengan kurikulum, kami di Kemendikbud sedang melakukan kajian untuk penyederhanaan kurikulum. Dalam arti kita akan membuat panduan terkait dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar yang esensial yang perlu disampaikan pada masa pandemi ini. Jadi tidak harus seluruh muatan kurikulum itu disampaikan, tapi dipilihkan beberapa kompetensi inti dan kompetensi dasar yang memang esensial untuk dikuasai oleh anak-anak. Kemudian kita juga sedang menyiapkan modul-modul pembelajaran yang untuk belajar mandiri di rumah. Ini memang tidak mudah ya karena prosesnya kan cukup panjang. Tetapi ada beberapa juga yang sudah ada disediakan, itu akan kita push, kita dorong untuk digunakan oleh guru dan orang tua di rumah. Baik, Pak Samto, kalau untuk mereka-mereka yang berada di zona merah ini kan sudah jelas tidak dibuka pembelajaran di sekolah, tetapi ini untuk zona hijau yang kemudian sebetulnya menjadi zona abu-abu, masyarakat masih kebingungan begitu. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada pihak kepala sekolah, pihak manajemen sekolah, lalu kemudian juga gugus tugas di daerah masing-masing terkait dengan 4 syarat ini dan bagaimana mekanisme di lapangan pelaksanaan dari pembelajaran ini? Baik, jadi meskipun ini ya ada lampu hijau untuk daerah-daerah yang zona hijau, tetapi kami dari kementerian menghimbau agar pelaksananya itu harus betul hati-hati.
jangan buru-buru. Harus dicek betul dari sisi kelengkapan. Misalkan tadi dari 3 pilar aman bencana itu, yang pertama dari fasilitasnya. Fasilitas kesehatannya sudah memenuhi atau belum. Kemudian juga budaya anak-anak, budaya masyarakat di situ. Untuk tertib, untuk disiplin, jaga jarak dan sebagainya itu bisa tidak diyakinkan. Kemudian juga untuk daerah hijau ini kan juga fluktuatif ya sifatnya, tidak permanen. Jadi nanti ketika ada kasus sedikit gitu, ada kasus di situ ada positif kan langsung kuning. Begitu kuning itu sudah harus kembali ke awal, tidak boleh lagi ada pembelajaran tatap muka. Jadi betul-betul ini harus dijaga agar utamanya itu adalah keselamatan peserta didik, keselamatan guru dan keselamatan masyarakat terhadap pandemi Covid ini. Jangan kita bernafsu buru-buru membuka sekolah tapi mengabaikan protokol kesehatan. Karena nanti anak-anak kita terkena itu risikonya kan panjang. Tapi lebih baik kita betul-betul menjaga peserta didik kita, guru-guru kita, komunitas sekolah kita dari penularan COVID-19. Gitu Mas Ade. Baik, terima kasih Pak Samto Prawiro, Ketua Seknas Satuan Pendidikan Aman Bencana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia telah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time.